Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk sekedar memberitahu bahwa saya juga ada podcast di Spotify, namanya adalah Bicara Pajak Podcast. Nah, silakan Anda follow podcast ini. Tentu saja isinya masih seputar perpajakan. Di sini Anda bisa mendengarkan semua hal atau materi yang terkait dengan perpajakan. Cukup dengan search, kemudian cari Bicara Pajak Podcast. Baik, itu saja sekedar promo di awal. Nah, hal yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana cara untuk menghitung atau mekanisme penghitungan PPN. Kita tahu PPN adalah sama dengan pajak pertambahan nilai ya. Nah, pajak pertambahan nilai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPN itu? Ada beberapa karakter yang ada di PPN. Yang pertama adalah PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi, semua yang kita lakukan atau yang kita belanjakan terkait dengan pembelian barang atau jasa, maka itu PPN gitu. Kena PPN gitu sepanjang memang barang yang kita jual atau jasa yang kita berikan itu adalah jasa kena pajak atau barang kena pajak dan atas konsumsi di dalam negeri. Kemudian karakteristik yang kedua adalah dikenakan atas nilai tambah. Nah, maksudnya adalah setiap barang itu kan setelah melalui proses kan pasti ada nilai tambahnya ya. Jadi misal dari benang ke kain, kain ke baju misalkan. Nah, di situ kan ada nilai tambahnya. Di setiap rantai distribusi itu pasti ada nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang dikenakan PPN. Jadi dari kain tadi kan berubah menjadi baju misalkan. Kan itu ada nilai tambahnya ya dari kain menjadi baju. Nah, itulah yang dikenakan PPN. Kemudian yang ketiga adalah pajak tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena yang dikenakan itu pada dasar adalah konsumen, tapi yang memungut adalah penjual. Jadi istilahnya PPN itu adalah uang titipan gitu. Jadi misalkan saya menjual baju, kemudian baju itu kena PPN misalkan harganya 1 juta misalkan bajunya. Kemudian plus PPN, artinya kan yang dibayarkan ke konsumen itu kan bukan 1 juta, tapi 1 juta ditambah PPN. Berarti kan PPN-nya 10% nih. Berarti kan 1 juta ditambah 100.000. Maka konsumen itu kan membayarkan ke penjual itu harganya 1.100.000 rupiah. Nah, uang 100.000 inilah yang itu adalah PPN-nya. Dan itu kan uang konsumen, tapi dipungut oleh penjual. Nah, tapi sebenarnya penjual pun juga itu bukan uangnya dia, tapi uang titipan istilahnya tadi. Uang titipan oleh negara, ini loh ada PPN, tolong distorkan gitu. Jadi itulah yang namanya pajak tidak langsung. Artinya sebenarnya konsumen yang dibebankan untuk membayar PPN tadi, tapi penjual lah yang menyetorkan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai itu, tentang bagaimana distribusi pengenaan PPN dari tadi ya, dari distribusi misalkan dari kain ke baju, baju ke butik dan sebagainya. Jadi di sini saya mencontohkan misalkan di sini ada 3 perusahaan PTA bergerak di bidang penjualan kain, kemudian PTB dia bidang garment, kemudian toko C dia jual beli pakaian, dia menjual pakaian atau yang sudah jadi pakaian ya. Nah, tiga-tiganya ini itu adalah sudah PKP, pengusaha kena pajak. Artinya setiap transaksi mereka harus memungut PPN. Nah, contohnya seperti ini misalkan. PTA dia menjual kain. Dari PTA ke PTB di sini dia menjual kain. Harga kainnya misalkan 1 juta. Plus PPN 10% berarti total yang dijual di faktur pajaknya nanti adalah 1.100.000 rupiah. Nah, bagi PTA di sini 100.000 ini itu adalah
PPN keluaran di sini. Nah, kemudian di PTB misalkan sekarang harga PPN 100.000 ini bagi PTB di sini itu adalah PPN pembelian. Jadi di sini PPN-nya itu adalah PPN apa? Penjualan. Nah, bagi PTB PPN-nya di sini adalah PPN pembelian. Harga fakturnya ini masih sama, kemudian harga belinya itu dari sini. Nah, kemudian ketika nanti PTB menjual kain tadi atau menjual barang tadi, itu kan pasti ada laba di situ. Ada laba, misal labanya itu 200.000 atau 20% di sini. 20%, nah 200.000 misalkan labanya. Maka nanti yang akan dijual ke konsumen atau ke perusahaan yang lainnya tadi ke toko C tadi, kan harganya sekarang berubah. Harga belinya 1 juta, kemudian harga jualnya sekarang 1.200.000. Nah, dari harga jual ini kan dia harus mengungut PPN juga ya karena dia PKP di sini. Nah, PKP itu dia harus memungut PPN. Nah, PPN-nya sekarang berubah menjadi 120. Dari mana 120? Dari 10% dari ini. 10% dari 1.200.000 rupiah. Nah, maka ketika nanti PTB mengeluarkan faktur atau membuat faktur, maka nilai fakturnya sekarang adalah 1.200.000 ditambah 120.000. Nah, ini adalah nilai fakturnya sekarang. Nah, bagi PTB di sini nilai faktur di sini adalah nilai faktur penjualan. Atau di sini PPN-nya adalah PPN keluaran di sini. Nah, kita akan menghitung PPN-nya di sini. Nah, tadi PPN masukan di sini kan 100.000 ya, PPN atas pembelian atau PPN masukan kita sebutnya. PPN masukan 100.000, PPN keluaran itu 120.000. Nah, berarti selisihnya, selisih antara PPN jual di sini dengan PPN beli itu kan 20.000 ya, 120.000 dikurangi 100.000 rupiah. Hasilnya adalah 20.000. Nah, kalau ternyata PPN keluarannya itu lebih besar, di sini contohnya, kan PPN keluaran itu lebih besar ya, maka dia menjadi kurang bayar. PPN jual lebih besar, maka dia statusnya adalah kurang bayar. Nah, itulah yang nanti akan dibayarkan oleh PTB, PPN-nya. Pada saat dia sebelum lapor SPT masa PPN. Jadi, ya PPN pembelian di sini 100.000, PPN dia sendiri, PPN yang dia jual, itu adalah 120. Maka yang dia bayarkan adalah 20.000 atas selisih tambah tadi, selisih nilai tambah tadi gitu. Itu yang dikenakan PPN. Nah, berikutnya dari PTB di sini kita bergerak ke toko C. Toko C misalkan dia membeli pakaian dari PTB misalkan. Harga belinya itu kan berarti dari sini ya. Harga jualnya sama 1.200.000, harga belinya maka di sini juga 1.200.000. Nah, tapi kan ketika toko C dia menjual pakaian ke orang misalkan atau ke konsumen akhir kan pasti juga dia ingin menambah laba juga. Kan nggak mungkin kalau kita usaha harga beli sama dengan harga jual. Kan pasti ada selisihnya, ada selisih laba atau marginnya. Asumsinya labanya itu sama, 20% juga di sini. Maka sekarang labanya dari 1.200.000 ini adalah 240.000. Nah, harga jualnya sekarang berubah kan. Tadi harga belinya segini, 1.200.000 ditambah laba, harga jualnya sekarang menjadi 1.440.000. Nah, sama nih dia harus memungut PPN juga karena dia PKP. PPN-nya berarti 10% dari ini, 1.440.000 ini, berarti sebesar 144.000. Nah, sekarang sama kita juga hitung PPN keluaran, PPN masukannya berapa. PPN keluaran itu kan berarti ini ya, PPN keluarannya
144.000 ini. Kemudian PPN penjualannya itu kan dari sini. Jadi bagi PT B itu adalah PPN keluaran, bagi toko C itu adalah PPN pembelian. Sama, kasusnya sama dengan yang PT B tadi. Maka tinggal kita cari selisihnya. Selisihnya pajak keluaran di sini dikurangi dengan pajak masukan. Jadi di sini ini namanya pajak keluaran, di sini pajak masukan. Atau ya kalau sederhananya pajak keluaran itu berarti PPN atas penjualan kita, kemudian pajak masukan berarti PPN atas pembelian barang-barang kita atau jasa kita. Jadi kita kumpulkan, nah selisihnya itu adalah tinggal kita cari apakah ternyata keluarannya ini lebih besar daripada pajak masukannya. Kalau pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukan, maka hasilnya adalah kurang bayar di sini. Jadi 144 dikurangi 120, hasilnya adalah 24.000. Nah, tapi kalau ternyata pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran, maka nanti bisa jadi adalah lebih bayar. Tapi ini jarang terjadi ya, kasus jarang terjadi kalau sifatnya perusahaan kita sifatnya dagang. Karena tadi nggak mungkin orang itu kalau membeli barang atau menjual barang, pasti kan ada selisih laba di situ. Nggak mungkin dong kalau misalkan kita menjual barang harganya turun misalkan. Kecuali ya tadi kayak misalkan stok pembelian kita numpuk, ternyata penjualan kita mandek misalkan atau seret misalkan. Nah, itu bisa jadi akan lebih bayar karena barang yang kita beli lebih banyak daripada barang yang kita jual. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau normalnya ketika kita menjual barang harusnya itu harganya harusnya lebih tinggi daripada harga beli. Tapi di sini kita belajar ya tadi ya bahwa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Nah, inilah yang nanti di-store oleh toko C. Nah, uang ini, uang 24.000, uang 20.000 itu yang distorkan. Gitu. Jadi, sementara yang uang titipan tadi adalah uang-uang yang dari penjualan atau pembelian tadi gitu. Misalkan ketika kita menjual di sini pajak keluaran 120 ini adalah pajak titipan gitu, PPN titipan dari konsumen gitu. Sementara pada saat kita beli di sini adalah pajak yang sudah kita setorkan. Jadi ya sederhananya PPN pembelian adalah pajak yang sudah kita setorkan melalui penjual. Sementara kalau pajak keluaran itu adalah pajak titipan dari pembeli kita gitu atau konsumen kita gitu. Nah, selisihnya pajak keluaran dikurangi pajak masukan itu adalah PPN yang harus kita setorkan. Kalau ternyata pajak keluarannya di sini ternyata lebih besar. Tapi kalau pajak masukannya lebih besar, maka bisa jadi nanti akan lebih bayar. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.